nikmat panjang umur, taufik wal hidayah. Dan yang teristimewa adalah nikmat bisa hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin, amin, ya Allah. Agar senantiasa bisa terus duduk di majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada pemimpin kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para umatnya. Al-Mukarram al-Mukhtaram yang Al-Faqir hormati, sahibul majalis, sahibul bait, Abu Ya Fakhruddin, matanallah bitulil hayat. Amin. Amin. Al-Mukarram al-Mukhtaram yang Al-Faqir hormati, kepada seluruh tuan-tuan guru, ustadz dan abuya yang Al-Faqir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah dengan tidak mengurangi rasa takzim, tidak mengurangi rasa mahabbah Al-Faqir kepada beliau-beliau semua, insya Allah menambah keberkahan hadirnya beliau pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Faqir hormati, kepada seluruh jamaah majlis maulid, yang mana mudah-mudahan dengan berkahnya wasilah kita hadir di majlis maulid ini, mudah-mudahan Nabi Muhammad memandang kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad. Karena tidak ada satu kenikmatan apapun di dalam surganya Allah melainkan wajah kita bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul, bermuwajahah wa ziyadatu silaturrahim. Kita bertatap muka dan menambah silaturahmi, dan mudah-mudahan insya Allah dapat berkahnya dari Allah. Amin ya Allah. Mahiyal barkah. Apa itu berkah? Sering kita dengar. Yuk hadir majelis, yuk ke Buya Fulan, yuk kita ambil berkah. Apa itu berkah? Al-barkah wahia ziyadatul khair. Yang namanya berkah salah satunya adalah bertambahnya kebaikan. Artinya dalam segi apapun kehidupan kita, kalau kita diberikan berkah oleh Allah, ya ajak kebaikan gampang aja. Diajak ngaji, yuk berangkat, nggak pakai mikir. Diajak ziarah, yuk berangkat, nggak pakai mikir. Pokoknya yang berbau dengan akhirat tanpa berpikir dilaksanakan oleh dia. Itulah salah satu yang namanya berkah. Dan Masya Allah, kita duduk di majlis seperti ini, majlis zikir, majlis maulid. Ini majlis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting di dalam majlis taklim, di dalam majlis maulid adalah yang pertama, bagaimana kita mengedepankan akhlak wal adab. Akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada ulama, akhlak kita pada saat kita hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu. Yang dipandang oleh Allah cuma akhlak. Kenapa? Karena akhlak berkaitan dengan hati. Allah tidak melihat kita dengan pakaian kita, tidak melihat kita dengan rupa kita, tapi hati yang Allah lihat. Pakaiannya kucel, hatinya Masya Allah, selamat nggak? Selamat. Pakaiannya bagus, hatinya kotor, selamat nggak? Nggak bakal selamat. Artinya di hati kita. Kita mau selamat, perbaikin hati kita. Mau dipandang oleh Allah, mau diberikan syafaat oleh Rasulullah, perbaikin hati kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita mendapat sir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan berkah. Baca maulid. Alhamdulillah tadi dibacakan maulid Syaikhul Durar. Ulama mengatakan inda dzikros salihin tanzilur rahmah. Tatkala dibacakan manaqib, yaitu sejarah. Kita baca sejarah misalnya Syekh Fulan, baca di rumah kita, itu turun rahmatnya Allah. Siapa yang bilang? Ulama. Wa kaifa bidzikrillah. Terus bagaimana kalau di rumah kita di suatu tempat dibacakan zikir kita kepada Allah? Masa kita nggak yakin
dengan kita mengucapkan zikir, dengan kita mengingat kepada Allah, kita nggak yakin rahmat berkah itu turun. Sedangkan ulama mengatakan kita menyebut sejarahnya orang soleh turun rahmatnya Allah. Wa kaifa bidzikri Rasulillah. Lantas bagaimana kalau kita menyebutkan sejarahnya Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Masih ragukah di hati kita? Masih enggankah kita untuk hadir di majelis-majelis seperti ini? Mungkin yang kita lihat nih, kita duduk di atas karpet mungkin. Padahal hakikatnya di surga, riyadul jannah, taman surganya Allah, masya Allah, tabarakallah. Yang bikin hati Nabi senang adalah cuma dua. Apa? Al-ijtihad fi talabul ilm ma'at taqwa. Kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu agamanya Allah, berpegang teguh dengan syariatnya Allah, ma'at taqwa, dan disertai dengan ketakwaan. Kita berjuang, jalannya cuma satu. Kita mendapatkan jalur yang namanya talabul ilm. Itu kita perjuang. Jalur syariah. Sampai di syariah, wa ma'rifah. Kalau udah syariat itu udah pegang, udah kuat, kita mengaplikasikan syariat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dengan otomatis pangkat kita naik menjadi ma'rifah. Masya Allah. Adapun tingkatan seperti itu tidak bisa yang namanya kita ngecit, tahu ngecit ya kalau main game, lompat pangkat, tidak bisa. Caranya bagaimana? Istiqomah di dalam syariat. Lihat ulama kita, para habaib, para kiai, para asatid di luaran sana, bagaimana beliau mempertegas demi menegakkan syariat Islam di Indonesia. Bisa kita lihat perperangan antara yang hak dan yang batil. Syariat mengatakan ini haram, ini nggak boleh, ini batil, suarakan. Tapi kalau orang mungkin di kalangan yang sudah istimewa, kita kaji mungkin, oh itu tidak ada satu apapun kejadian di dunia ini melainkan atas izin Allah. Jadi itu udah diizinin sama Allah. Udah biarin. Padahal kezaliman di sekeliling kita merajalela di mana-mana. Jadi bagaimana kita dalam bersikap? Ingat kita masih dalam prosedur syariat. Syariat mengatakan ini nggak benar. Qulil haq, katakan. Lihat bagaimana Habib Muhammad Rizik Syihab, yang mana beliau begitu lantang, begitu tegas, masih di dalam koridor syariah. Salah, beliau katakan salah. Benar, beliau katakan benar. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh hal-hal yang ulama-ulama kita lakukan seperti itu. Jangan sampai mulut kita nih bungkam akan kezaliman. Ini udah akhir zaman. Udah Masya Allah dah. Macam-macam fitan, macam-macam fitnah. Bahkan Nabi mengatakan, fal mutamassik bidinihi yauma idzin, siapa orang yang mutamassik, dia berpegang teguh akan agamanya, kal qabiri alal jamri, bagaikan dia memegang bara api. Tahu bara tuh, arang tuh yang bulat, bara, bahkan lebih panas. Dipegang rasanya apa? Panas. Ya kalau orang-orang munafik akhirnya dipegang kagak, dilepas juga enggak, dilepas hilang iman, murtad. Akhirnya bagaimana? Tuh bara ditimang-timang sama dia. Agama dipermainkan sama dia. Dia tidak mengatakan dirinya murtad, tapi dia masih mengatakan dirinya Islam. Tapi tidak sesuai dengan syariat. Itulah orang-orang munafik. Bara ditimang-timang sama dia. Tapi orang mutamassik bidinihi yauma idzin, umpamanya ini agama pergambarannya bara. Kita pegang tuh bara, sakit, perih, pedih, pusing kepala kita, penat. Lihat ulama-ulama kita. Dikriminalisasi, diintimidasi. Dengan beliau menyuarakan yang hak, beliau mutamassik, memegang teguh akan syariat.
Tapi bagaimana? Ya itulah perjuangan agama. Nabi sudah mengingatkan kita. Apa perkaranya? Wa ma asyadduka minhu ya Rasulullah. Apakah ada yang lebih pedih dari itu wahai Rasulullah? Naam. Idza lam ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Barang siapa di antara kalian yang tidak mau menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, maka demi Allah akan pasti bakal terjadi lebih parah kejadiannya. Na'udzubillah min dzalik. Fitan udah di mana-mana. Mungkin besok itu udah nggak boleh sholat, udah nggak boleh zikir, udah nggak boleh beribadah. Kalau dari sekarang tidak kita suarakan yang namanya yang hak itu hak, yang batil itu batil. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Ikutin ajaran Sayyidina Muhammad. Di mana beliau berzikir, di mana beliau berjuang. Bedakan hal-hal seperti itu. Nabi zikirnya paling istimewa, sholatnya paling istimewa. Tapi tatkala ada panggilan perang, Nabi paling pertama yang maju. Beliau angkat pedangnya untuk menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Artinya apa? Di saat ada panggilan berjuang, kita lihat situasi. Di situasi perjuangan, apa kita gak usah berjuang? Enggak, Nabi enggak begitu. Semua sahabat diajak ke Nabi, ayo turun berjuang. Ada kadang dari kaum muslimin sendiri pada saat diajak berjuang nggak mau berjuang. Banyak nggak yang begitu? Udah, ini mah bantu doa aja dah. Lu berangkat sono. Takut di penjara, takut diteror, takut diintimidasi. Banyak yang begitu. Mentalnya lemah. Nabi orang yang paling lembut. Nabi orang yang paling santun. Tapi coba-coba gocek-gocek agama. Coba-coba nyolek-nyolek agama. Bahkan pada saat akhir kehidupan Nabi muncul yang namanya Nabi baru. Siapa yang namanya? Musailamah Al-Kadzab. Apa Musailamah bilang? Musailamah mengirim utusan kepada Nabi Muhammad. Pergi ke rumah Muhammad. Bilang sama Muhammad, hei Muhammad, bagi tugas kenabian. Singkat cerita akhirnya ini utusan 2 orang sampai ke rumah Nabi. Disambut sama Nabi, dikasih minum, dikasih makan. Bagaimana kita menyambut tamu? Dengan wajah senyum, dengan wajah ramah. Ditanya sama Nabi, apa maksud tujuan kalian kemari? Ada hajat apa? Akhirnya singkat cerita nih utusan bilang, ya Muhammad, kami berdua diutus oleh Musailamah. Yang mana Musailamah bilang memberikan kepada kami agar mempertanyakan kepada engkau untuk membagi tugas kenabian. Apa jawab Nabi? Muka Nabi merah, marah. Apa jawab beliau? Demi Allah, seandainya kata tidak ada larangan untuk memenggal kepala kedua utusan, demi Allah, kepala kalian tidak akan nempel lagi pada saat ini. Masya Allah. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Hadza Rasulullah. Inilah Rasulullah. Sikapnya tegas, sopan, santun, semuanya istimewa. Akhlaknya paling Masya Allah. Tidak ada satu makhluk apapun di muka bumi ini yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kembalikan semuanya ke Nabi Muhammad. Kita mau berbuat apapun, contoh Nabi Muhammad. Karena semua kehidupan kita itu diukur dan diatur oleh syariat. Kita bergerak seperti ini, hukumnya apa? Kita berbuat seperti ini, hukumnya apa? Semua udah diatur. Bahkan para sahabat sendiri, beliau mengeluarkan statement seperti ini. Qad alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hatta al-khara. Sungguh Nabi Muhammad telah mengajari kita sesuatu apapun. Hatta al-khara, walaupun sampai urusan jamban sekalipun, masuk kamar mandi sekalipun diajarin sama Nabi Muhammad. Diajarin enggak? Diajarin, itulah syariat. Jangankan urusan pribadi kehidupan, mau bab itu bisnis, penakahat, jinayat, apapun bentuknya. Urusan jamban aja yang pribadi orang masing-masing diajarin sama Nabi Muhammad. Adabnya bagaimana, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, itulah syariat Islam. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita mengikut pada syariat, mempelajari syariat, memperdalam ilmu syariat.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kefagihan, kefahaman dalam ilmu agama, fiqh fiddin ya Rabbana. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kanam ya Terakhir kita baca qasidah bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma marra ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma marra ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunaini والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أقوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل وصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan berkah kita baca salawat tadi, Nabi Muhammad memberikan pandangan khusus sama kita. Beliau tersenyum sama kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu mungkin telat nih Al-Fakir kenalin diri. Nah, Husain bin Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta. Alhamdulillah, bersyukur nikmat Allah bisa ketemu antum semua di sini. Dengan wasilah-wasilah tuan-tuan guru kita bisa nyampe di sini, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bertambah silaturahmi, bertambah keberkahan buat kita semua dan mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang enak, itu datang dari Al-Fakir. Kalau ada kata yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Undur magala wa la tandur mangala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد.